Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan melakukan praktikum pengenceran larutan pekat. Pertama-tama, perkenalkan, saya Nendi Prasetyo Firdiansyah dengan NPM 144. Dan saya Shani Rumbahadani Devina Larasiti Prasetyo dengan NPM 144. Ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan praktikum, yang pertama menggunakan jas lab, dan yang kedua bisa menggunakan masker, dan untuk yang ketiga bisa menggunakan sarung tangan. Nah, berikut adalah contoh penggunaannya. Pengenceran yaitu pencampuran yang bersifat homogen antara zat terlarut dan pelarut dalam larutan. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Jika suatu larutan senyawa kimia yang pekat diencerkan, kadang-kadang sejumlah kalor dilepaskan. Hal ini terutama dapat terjadi pada pengenceran pekat. Agar panas ini dapat dihilangkan dengan aman, larutan pekat yang harus ditambahkan ke dalam air tidak boleh sebaliknya. Jika air ditambahkan ke dalam larutan pekat, panas yang dilepaskan sedemikian besar yang dapat menyebabkan air mendadak mendidih dan menyebabkan larutan pekat memercik. Jika kita berada di dekatnya, percikan larutan pekat ini dapat merusak kulit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu temperatur, sifat pelarut, efek ion sejenis, efek ion perlainan, pH, hidrolisis, pengaruh kompleks, dan lain-lain. Dalam menghitung konsentrasi larutan, menggunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, yang mana 5M dikali V1 sama dengan 0,5 dikali 250, menghasilkan F1 sama dengan 25 mili. Berikut adalah alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, antara lain pipet volume, pipet tetes, larutan pekat, corong, sabu ukur, dan aquades. Selanjutnya adalah langkah kerja dari praktikum pengenceran larutan pekat. Setelah alat dan bahan sudah tersedia, masukkan sekitar 5 mili aquades ke dalam labu ukur dengan menggunakan corong, yang gunanya agar memudahkan dalam proses pengenceran. Selanjutnya, ambil larutan pekat menggunakan bel pipet yang sudah dikempeskan dan pipet volume hingga mencapai tanda garis meniskus. Pembacaan tanda garis meniskus yaitu mata pengamat tegak lurus dengan garis meniskus pada pipet volume. Masukkan larutan pekat ke dalam labu ukur dengan meneteskan ke dinding labu ukur. Kemudian, masukkan aquades ke dalam labu ukur menggunakan corong hingga mencapai tanda garis meniskus. Saat hendak mencapai garis meniskus, hendaknya menggunakan pipet tetes agar aquades yang dimasukkan tidak melebihi garis meniskus. Selanjutnya, joglokkan labu ukur dengan menaruhnya di lengan tangan. Posisi jari kanan memegang tutup dan tangan kiri memegang labu ukur. Gunanya agar mencegah terjadinya pecahnya pada alat dan larutan pekat pun terhomogen dengan baik. Berikut adalah proses penjoglokan larutan dengan benar. Dan larutan pun siap dipakai. Sekian praktikum yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.